Setelah meminum obat beracun, tubuh gadis itu mulai mengalami perubahan aneh. Dia terkejut melihat tentakel seperti Spider-Man muncul di lengannya. Sebuah kait tajam keluar dari siku tangannya. Dengan tangan gemetar, dia mengambil gunting dan tanpa berpikir memotong kait itu. Meskipun itu sekarang adalah bagian dari tubuhnya. Dia ingin menunjukkannya kepada dokter, namun pintu terkunci dari luar. Dalam kemarahan, gadis itu memukul pintu hingga tangannya tembus ke sisi seberang. Melihat kekuatannya sendiri, dia pun ketakutan. Karena itu, dia buru-buru pergi ke rumah sakit. Namun, saat perawat melihat wajahnya, dia mengira gadis itu terinfeksi virus. Seorang petugas keamanan mencoba menangkapnya, tapi gadis itu sekarang jauh lebih cepat. Dia masuk ke ruang anak-anak dan dengan bantuan tentakel memanjat dinding. Dia memberi isyarat agar seorang anak kecil diam dan anak itu pun tidak bersuara. Petugas keamanan berjalan pergi tanpa melihatnya. Saat gadis itu turun, dia mengeluarkan pil mahal dari kalungnya dan memberikannya kepada anak itu sebagai hadiah. Setibanya di rumah, gadis itu melihat bahwa kulit putih dan halusnya kini mulai berubah menjadi seperti kulit hewan. Kuku manusia di tangannya pun mulai rontok. Tiba-tiba, dia mendapat telepon dari seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa hanya dia yang bisa menyembuhkannya. Begitu gadis itu tiba di lokasi, ilmuwan itu dengan licik membuatnya pingsan. Saat dia terbangun, dia mendapati dirinya terikat. Melihat daging mentah di dekatnya, dia tak bisa menahan diri. Dengan bantuan kait di tangannya, dia berhasil membebaskan diri. Namun bukannya melarikan diri, dia malah menyerang daging mentah itu. Dia menambahkannya dengan saus sambal dan memakannya mentah-mentah. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki karena kemampuan pendengarannya yang meningkat. Saat penculiknya mendekat, gadis itu meludah ke arah mereka. Ludahnya kini mengandung asam, sehingga mereka merasakan perih. Sebelum gadis itu bisa melakukan apapun, polisi tiba dan menangkapnya. Di penjara, perubahan tubuhnya terus berlangsung. Kali ini telinganya yang manusia terjatuh dan digantikan dengan telinga baru. Saat itu, seorang ilmuwan datang dan menawarkan untuk membebaskannya dengan alasan penelitian. Gadis itu langsung setuju dan pergi dengan ilmuwan tersebut ke lab. Namun, seperti yang diduga, ilmuwan itu kembali menipunya dan membuatnya pingsan. Saat gadis itu terbangun, dia mendengar percakapan bahwa ilmuwan itu berencana membunuhnya untuk membuat obat tertentu. Dia tidak tahu kalau sekarang gadis itu bisa mendengar bahkan melalui tembok. Ilmuwan itu pun mengisi ruang dengan gas beracun, membuat gadis itu kembali pingsan. Beberapa saat kemudian, dua dokter datang untuk mengeksekusi rencananya. Namun, gadis itu berpura-pura tidur. Dia menusukkan jarum ke belakang kedua dokter itu, dan dengan sidik jari mereka membuka kunci pintu. Saat di jalan, dia mendengar suara seorang petugas keamanan. Ketika petugas itu datang, dia hanya melihat pakaian dokter yang tergeletak di lantai. Begitu dia berbalik, gadis itu meludahi mata petugas itu dengan ludah asam dan membuatnya buta. Alarm darurat di seluruh perusahaan berbunyi, membuat keluar menjadi semakin sulit. Tiba-tiba, gadis itu melihat seorang anak kecil di kamar mandi. Dia memutuskan untuk membawanya karena anak itu bisa membantunya keluar. Ketika mereka berjalan, mereka bertemu dengan pria penipu itu yang terhenti melihat anak tersebut. Tidak ada yang berani menembak gadis itu karena dia tidak ingin membahayakan anak itu. Gadis itu melepaskannya dan melompat ke sisi lain pagar. Melihatnya terbang, semua orang terkejut. Dia segera melarikan diri bersama seorang teman ke hutan. Namun di sana mereka terhalang oleh jebakan. Gadis itu mengeluarkan kaitnya dan mulai memotong kawat besi. Saat penjaga mendekat, dia berhasil memotong gerbang dan melarikan diri.